Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ini adalah pertemuan setelah kita UTS, dan tentunya mata kuliah Perspektif dan Teknologi Komunikasi menjadi sebuah mata kuliah inti atau mata kuliah core. Hari ini kita akan membahas tentang etika dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi teman-teman, kita mempelajari tentang teknologi, kemudian penerapannya ada dalam industri, dalam bisnis, dan dalam organisasi. Kemudian juga bukan hanya itu, tetapi aspek perencanaan dan pengembangan sistem di dalamnya ya. Dan kemudian juga ada pemilihan, penerapan teknologi komunikasi yang tepat, yang sekarang kita tahu banyak sekali aplikasi, platform yang bisa kita gunakan ya, yang mempermudah hidup kita. Kemudian juga dampak. Tentunya sebuah teknologi ada dampak, dan juga perspektif mencakup isu dan keamanan digital ya. Penggunaannya juga termasuk di dalamnya. Kemudian juga inovasi dan perkembangan terbaru juga kita pelajari dalam mata kuliah ini. Kemudian juga bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi bisnis, bisa mempengaruhi industri kita. Dan kemudian juga apa sih tujuan dari mata kuliah ini gitu ya, membantu kita mahasiswa, kemudian juga membantu organisasi, membantu bisnis menggunakan teknologi secara efektif, dan kemudian juga meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi. Kalau dulu di zaman saya harus nyewa toko dengan capital yang cukup besar, hal-hal yang wajib buat saya sebagai dosen untuk bisa mencapai target ini. Yang pertama, tentunya ada yang namanya capaian pembelajaran prodi. Ini sambil belajar ya teman-teman, nanti yang mau jadi dosen jadi paham. Capaian pembelajaran itu ada yang dibebankan kepada prodi, yaitu satu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Karena kami harus menyampaikan dengan based on tersebut ya. Kemudian bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi memang mindset kita diciptakan sebetulnya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dari mata kuliah ini dan mata keahliannya yang hari ini Bapak dan Ibu, keahliannya apa? Bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakannya terkait dengan keilmuan di mata kuliah ini. Kemudian apa? Mampu mengelola, mengembangkan, memelihara jaringan dengan kolega sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. Dan selanjutnya mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Ada juga yang namanya CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya apa sih yang ingin dicapai dari mata kuliah ini gitu ya. Yang pertama adalah memahami konsep industri dan teknologi komunikasi, kemudian memahami perkembangan industri dan teknologi komunikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan, ini hanya diuraikan satu-satu ya. Menentukan pemilihan teknologi, kemudian memahami keamanan, kemudian memahami etika dan memahami inovasi dalam industri. Jadi kurang lebih kata yang saya sampaikan dalam MTS ini akan apa ya bahasa. Jadi kalau kita sebagai praktisi, maka itulah yang lebih banyak di-sharingkan ketimbang teori. Tetapi pada hakikatnya kalau di kuliah itu kan belajar teori, di lapangan pekerjaan mempraktekkan teori yang didapat di mata kuliah, yang didapat di kampus gitu ya, tidak ada mata kuliah ini. Baik teman-teman, Mas Dana bisa dibantu share ya. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi informasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, generasi milenial lebih friendly daripada kita gitu ya. Nah, ada gap yang terjadi. Jadi kalau yang tua ini suka nggak mau belajar, yang muda sama yang tua kurang adab. Suka begitu nggak? Ditemui gitu ya. Jadi yang tua suka sok senior, berjung tidak tahu apa-apa gitu ya kalau orang Sundanya gitu. Bukan tidak tahu apa-apa, sedikit pengetahuan tentang teknologi, sementara yang muda nggak sabar ngajarin orang tua. Ya nggak, gergetan nih gitu aja nggak bisa ya. Kadang si Mas Danang juga begitu aja gitu ya. Tapi emang begitulah ya. Kan kalau orang tua juga banyak
Oleh karena itu teman-teman, kan kita melihat di dalam modul yang sudah saya upload bahwa pertemuan ini membicarakan tentang penerapan etika, teknologi dan komunikasi, informasi dan komunikasi ya. Di bidang apa? Pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, keuangan gitu yang pokoknya everything. Makanya disebut dengan Internet of Things. Dia lama tinggal bersama dengan saya, anak dari kakak. Nah, setelah kemarin saya bilang itu anak kamu yang dibiasakan dengan yang anaknya yang pertama usia sekitar 3 tahun, yang kedua ini anak wanita semua, dua-duanya wanita. Saya bilang jangan dibiasakan. Yang pertama sudah hampir 8 atau 9. Yang dibiasakan kalian enak, saya bilang. Kenapa enaknya? Pada saat mau makan selalu dikasih gadgetnya itu, tabnya dan apa. Jadi sambil dia makan terus dan seterusnya itu setiap hari kehidupan anak itu dengan menggunakan gadget-gadgetnya itu dimain kartu 2 anak. Saya bilang dibatasi lah, nanti akan terpengaruh pola hidup ini anak, saya bilang. Sampai saya sudah sampaikan seperti itu, coba jangan merasa kita sebagai orang tua kalian ini nyaman, tapi efeknya dipikirkan dampaknya buat mereka gimana. Jadi gitu sih Bu. Betul, jadi orang tua udah pengen anak kasih aja handphone, betul nggak ya? Dia nggak tahu apa yang dilihat ya kan. Nah, jadi teman-teman, orang tua sekarang itu lebih sulit mendidiknya daripada zaman-zamannya. Saya lahir tahun 70 ya. Kita kalau lihat orang tua melotot aja udah takut ya. Nah, kalau hari ini beda, anak saya aja. Jadi kita tuh treatmentnya tuh betul-betul ya katanya kayak teman, tapi kan juga nggak bisa kayak teman banget ya. Mereka jadi susah membedakan adab gitu. Tapi memang nggak bisa juga kita kasih pendidikan yang kayak dulu ya. Jadi kalau zaman kita dulu itu apa kata orang tua kita dulu, kalau hari ini kan belum tentu, walaupun tidak semua anak-anak seperti itu ya. Nah, hak mengakses itu sama nggak? Semua punya hak akses yang sama ya. Jadi teman-teman, masalah akses mengakses hati-hati ya. Juga kalau password kita lupa, kita nggak bisa akses. Tapi password orang yang kita nggak pernah kasih tahu dia buka bisa. Ada loh orang itu ya kan, yang coba itu coding, encoding, decoding bisa buka data seseorang. Dengar kan kayak gitu banyak ya, agen-agen rahasia itu bisa karena dia punya skillnya. Kita lupa nggak bisa buka akses data kita sendiri padahal, tapi mereka nggak tahu apapun bisa buka akses siapapun gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, untuk akses yang siapapun punya kesetaraan, sebetulnya kalau kita mau belajar ya, kalau kita mah nggak mau juga buka-buka data orang mau ngapain. Cuma teman-teman yang saya maksud adalah karena akses ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk siapa saja bisa melihat kita, maka berhati-hatilah gitu ya. Oke, kemudian apa yang dia sampaikan? Beberapa aspek etika dalam teknologi informasi komunikasi ini ada budaya dan keberagaman. Jadi teman-teman, pluralisme, kalau di S3 itu saya belajar 1 semester, nggak 1 semester lah, di semester berapa ya, mata kuliahnya pluralisme ya. Jadi bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi ini di tengah budaya macam-macam gitu. Tapi orang-orang yang mengangkat konsep-konsep pluralisme di dalam sebuah pemikiran, dia melihat bahwa laki-laki dan perempuan sama. Banyak yang punya mindset begitu. Sama itu boleh saja, tapi dalam hal apa? Coba bisa kita sharing. Dalam hal apa saja boleh sama, tapi dalam hal apa? Misalkan apa? Kesempatan apa? Berkarir atau berbeda secara hak dan kewajiban. Kalau secara kodrat, tapi punya hak yang sama dan bersuara pada isu di sosial. Bisa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya? Katanya laki-laki dan perempuan ini punya hak yang sama. Gini, awalnya dari konsep pluralitas.
yang berbeda, pluralitas macam-macam ya, heterogen. Artinya kita sudah hidup di zaman pluralisme katanya dengan keberagaman yang berbeda. Keberagaman nggak kayak zaman kita dulu nih, kita juga kan belajar zaman SMP keberagaman. Kalau sekarang pluralitas itu maknanya adalah bahwa nggak ada tuh bedanya perempuan dan laki-laki sama. Nah, boleh sama dalam hal apa misalnya perempuan dan laki-laki? Kalau menurut saya Pendidikan. ya kecepatan untuk Iya, pendidikan saja kalau menurut saya. Pekerjaan nggak bakal sama, fisiknya aja beda. Kalaupun sekarang ada supir perempuan, supir apa tuh? Busway. Wih, saya bilang perkasa sekali dia. Tapi tetap banyak hal yang kita nggak bisa sama. Makanya saya kalau lihat ya orang-orang yang transformasi dari perempuan ke laki-laki, punya apa-apa juga nggak sama. Dia punya sebuah perasaan yang dikasih sama Allah yang udah mutlak banget, bahwa dia punya sebuah apa? Perasaan ibu, keibuan, kelembutan. Itu gak bakal bisa. Jadi kayak laki-laki itu gak bisa. Suatu saat dia ketemu momen, itu pasti akan keluar. Gitu. Makanya dia sok-sok cowok-cowok, saya nggak percaya. Pasti suatu hari akan keluar keibuannya. Makanya dia tetap mau punya bayi, betul nggak? Jadi yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, yang hamil siapa? Suaminya kan ceritanya ya kan? Betul nggak? Karena kan yang transgender itu dua-duanya transgender, tapi yang laki-laki ini jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki kan? Setelah mereka berumah tangga, akhirnya yang hamil laki-laki. Karena apa? Yang jadi suami, karena yang punya rahim yang jadi suaminya. Paham nggak kurang lebih? Kan di dunia lesbi begitu, saya lihat ya. Saya ketawa aja, lu udah bapaknya juga nggak bisa. Tetap naluri ibunya akan keluar nanti, gitu ya. Nah, kita jadi kesana-sana ya. Maksudnya apa? Teman-teman, orang-orang yang mengkaji tentang pluralitas ini biasanya dia punya kebebasan yang dia menghalalkan LGBT. Saya punya teman yang begitu tuh nggak satu dua ya. Ini kan udah zamannya plural, kita udah nggak apa-apa sama gitu. Jadi undang-undang itu harusnya pemerintah mencoba terbuka buat dia modernisasi itu ya itu gitu. Nah, karena apa? Karena aspek-aspek spiritualnya nggak dimasukkan. Jadi kayak gitu ya. Oke, teman-teman, kita random ya. Silakan keluarkan kemampuan public speakingnya dan kemampuan critical thinkingnya serta kemampuan ngarang-ngarangnya. Karena sebetulnya ini adalah kemampuan bagaimana kita mencelepak-celepak saja. Nggak apa-apa. Referensi dari mana saja. Yang penting teman-teman keluarkan apa yang ada di hati dan pikiran serta rekening yang kalian punya. Oke, apa hubungannya ya? Pengaruh media digital. Boleh yang di Zoom kebagian juga ya. Jangan senang-senang gak bakal kebagian. Karena absennya ada di sini. Raisa mewakili teman-teman untuk membuka presentasi. Silakan Raisa. Yang pertama itu merubah dunia kita. Nah, maksudnya itu dimana kita itu semuanya udah pakai media digital, misalnya kayak dari software, terus hardware juga, laptop dan sebagainya. Dimana kita tuh nggak konvensional lagi, nggak yang manual lagi, dan kayak bisa jadi kebanyakan orang itu juga memang dunianya itu memang di dunia digital. Lalu yang kedua itu merubah caranya pakai internet juga. Terus yang kedua itu merubah cara kita membentuk dunia di sekitar kita. Dimana kita misalkan kayak mau ngasih suatu kayak saran dan sebagainya, membentuk suatu persepsi ke orang lain, itu kita juga bisa dengan adanya media digital. Orang sebenarnya kok jalan juga. Lalu yang ketiga itu merubah cara kita berpikir. Dengan adanya internet, kita tuh bisa mencari-cari nih kayak referensi apapun itu, sehingga kita tuh lebih banyak tahu gitu. Nggak cuma yang kayak di sekitar kita aja, tapi dari internet tuh kita juga lebih banyak memahami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya.
Slide berikutnya. Nah, saya sedikit saja. Artinya apa? Kita membentuk perangkat dan alat, kemudian perangkat dan alat yang membentuk kita. Tadi ya saya bilang hati-hati dikendalikan karena nanti dia membentuk kita ya. Oke. Manusia di balik budaya digital. Ada yang mau menawarkan diri sebelum saya panggil? Ini saya kasih nilai ya. Saya nggak usah ada bebas mau nggak? Nggak usah ya. Ini aja. Ini aja ya. Dia pernah bikin jurnal dari itu lain, dosen lain. Nah, ini semester 2 ini pemanasan bermasuk Anda. Fadli, Muhtar. Ayah kamu Muhtar ya? Oh iya. Mohon izin mempresentasikan mengenai manusia di balik budaya digital. Ya boleh ya. Yang pertama, dunia digital sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua sendi kehidupan manusia dan bisnis memanfaatkan keunggulan digital. Artinya bahwa kita dalam keseharian juga seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mulan tadi, kita sehari-hari selalu menggunakan digital. Kita tadi tidak boleh ada namanya ketergantungan. Setiap rutinitas kita selalu menggunakan digital. Yang pertama adalah kita ke kampus, pesan Gojek itu bagian dari digital dan itu juga menggunakan internet. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital adalah pintu masuk terjadinya perubahan. Di Indonesia ini seperti kita ketahui bahwa sekarang di pedesaan yang kita bahas tadi, internet itu masih belum masuk di beberapa daerah-daerah terkecil. Daerah 3T namanya, terjauh, terluar, tertinggal, dan terdalam. Jadi kenapa digital disebut sebagai pintu masuk terjadinya perubahan? Karena dengan adanya era digital ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Contoh misalkan ketika Di era sekarang teman-teman yang di umur mungkin dari 18, mungkin dari lulusan SMA sampai 25 tahun, mereka kreatifnya karena bisa mendapatkan cuan di situ. Karena nggak harus repot-repot jadi kayak pekerja kantoran, mereka pun juga bisa kerja di rumah, mulai mengandalkan media sosialnya. Mungkin tadi beda sama zamannya ibu, mungkin penggunaan Facebook atau Facebook kan biasanya ya, Facebook ke bapak. Kalau sekarang itu teman-teman sudah ada Instagram, terus juga TikTok. Pas zaman COVID katanya itu naik banget, lagi booming masalah, bukan masalah, maksudnya platform-platform itu untuk menaikkan dari segi promosi, terus juga teman-teman ada yang belanja di situ. Jadi semuanya serba digitalisasinya lebih gampang. Mulai Shopee pun saya mulai aktif banget pas COVID. Kenapa? Karena cuma duduk di rumah, diam kita lihat promosinya teman-teman yang di TikTok ataupun Instagram. Itu udah bisa kita tahu, oh review barang. Kalau solving problem di sini tuh bukan hanya di era abad teknologi atau gimana, namun di abad sekarang yang zaman teknologi sekarang lebih memudahkan bagaimana kita bisa problem solving terhadap suatu permasalahan yang ada, entah itu permasalahan psikologi, permasalahan masyarakat, dengan menggunakan media digital. Yang kedua, komunikator, understanding and communication ideas. Nah, sebenarnya dari kata komunikator ini kan berasal dari kata komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat isu, bersifat informasi, dan bagaimana teknologi itu benar-benar memudahkan itu semua. Dan selanjutnya kolaborator, working with other. Nah, dalam era teknologi atau globalisasi ini, kolaborator ini bagaimana kita bisa lihat dalam segi teknologi, misalkan untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kita tidak harus menggunakan jarak jauh, misalnya dari negara A ke negara B. Dengan teknologi di sini bisa membantu untuk kolaborasi lewat digital. Dengan semua orang yang ada di media atau misalnya kolaborasi bisa mengetahui atas kolaborator tersebut. Misalkan isi kolaboratornya berisi tentang teknologi, berisi tentang bagaimana pemecahan masalah atau isu-isu yang ada di masyarakat. Terus kreator. Nah, dari zaman sekarang itu produksinya quality work. Untuk zaman sekarang itu kreator itu atau create itu benar-benar
tidak tidak terlalu asing telinga kita, karena untuk menjadi kreator ini yang terpenting itu bagaimana kita mempersoalkan masalah ide, masalah kepekaan, masalah bagaimana kita problem solving itu digunakan. Nah, era digital ini sangat membantu sekali. Bagaimana kita mencari informasi di sosial media, mencari informasi di Google, atau bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa untuk menciptakan isu-isu atau kreator di sini, membantu sekali gitu. Nah, untuk sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini penting banget ya kita ketahui, apalagi sebagai mahasiswa magister, bahwa keterampilan di abad 21 itu harus kita punya. Keterampilan itu bisa soft skill, bisa hard skill. Ini soft skill atau hard skill? Soft skill ya. Jadi kita harus punya critical thinking dan tantangan digital di Indonesia. Yang pertama, cyber security, sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Kita tahu sendiri bahwa data-data orang Indonesia sudah tersebar. Ya, banyak data-data pemilu kemarin sudah masuk ya. Nah, itu perlu dijaga benar-benar. Nah, ini perlu SDM untuk mendapatkan cyber security yang baik di Indonesia. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat, maksudnya produk luar negeri. Ya, ini kita sudah dijajah oleh TikTok. Ya, TikTok itu produk luar ya dari Cina ya sistemnya. Kemudian ekonomi Indonesia, kalau misalkan orang-orang pada belanja di TikTok itu habis, sehingga kemarin ada ini bahwa aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah kadang-kala bisa juga malah memperbesar tantangan Indonesia, bukan malah mempermudah, tapi malah regulasi itu dibilang salah tidak, tapi juga kurang mendukung untuk menyelesaikan tantangan digital di Indonesia. Mungkin itu aja. Tantangannya juga beda-beda. Tapi kalau di Indonesia overall ya rata-rata cyber security, persaingan, pembangunan SDM, ketersediaan akses dan regulasi. Ya, regulasi itu apa? Undang-undang, rule of the game ya, kebijakan. Nah, kebijakannya gonta-ganti melulu ya. TikTok dulu nggak boleh, sekarang boleh lagi. Tapi sedih kita sebagai ibu-ibu yang nggak bisa TikTok nggak bisa Crunchy yang kuning karena murah-murah ya. Nah, bapak-bapak kalau istrinya mau anteng kasih TikTok, bukan kasih TikToknya doang ya, kasih CO-nya. Oke. Teman-teman, 3 ragam hak digital ya. Hak kita untuk mengakses internet, hak untuk berekspresi, hak atas rasa aman di ranah digital. Ini hak kita sih sebetulnya ya. Tetapi se-ekspresi-ekspresinya tetap aja ya ada batasannya. Ada undang-undang ITE. Saya meremove beberapa artis yang kok tinggi banget gitu ya, dari sisi mengedukasi fansnya ini malah merusak gitu ya. Jadi ya udah saya removein itu ya kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman kalau berteman dengan kita suka jadi followingnya artis-artis ya. Kalau misalkan itu nggak mengedukasi, bahkan yang diceritakan tuh berantem mulu, gibah mulu. Ada yang artis yang gitu, betul nggak? Dia menaikkan followers lewat apa? Lewat gibah, lewat berantem, dan lewat apa? Gimana caranya orang berantem sama dia sehingga viral ya, sehingga naik. Rata-rata sih emang kalau menaikkan followers kita bikin gara-gara dulu, betul nggak? Kalau kita nggak naikin followers malah dibully sama teman kita. Nah, kita bukan artis masalahnya ya kan? Kalau artis mah memang juga itu cari uangnya ya. Oke, teman-teman, tantangan dan implementasi silakan. Semua pelajar yang berada di sekolah mengingat kalau ini budi pekerti tidak dibentengi, media sosial ini jangkauannya sangat luas. Tidak ada filter untuk anak-anak menyaring apa yang dilihat di dalam media. Ini akan berdampak yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, tata krama. Pekerti menunjukkan jalan dan memandu ke arah yang benar. Kalau kita lihat sekarang, tata krama untuk kita semua, khususnya untuk kalangan anak-anak Indonesia,
Ini sudah sangat. Iya, Pak Ade-nya di sini. Ini internetnya nih yang putus-putus. Sinyal. Oke, sinyalnya. Saya lanjut ya, Mas Bayu. Jadi tata keramanya yang sekarang kita lihat adalah bagi anak-anak di abad 21 ini jelas-jelas sangat kurang sekali. Karena apa? Dari budi pekerti yang sudah di zaman-zaman kami ditanamkan dengan bagaimana yang muda menghargai yang tua, kemudian yang tua juga punya keseimbangan untuk berdampingan dengan yang muda. Nah, tapi pada saat ini kita lihat sangat-sangat sudah tidak terkontrol mengenai daripada tata krama yang ada. Karena apa? Pengaruh media ini sangat luar biasa. Anak-anak lebih banyak disuruh, contoh misalkan, ayo kalian ibadah, enggak, lebih enak. Mereka lebih banyak apa? Bermain dengan dengan game dan lain-lainnya. Nah, ini tata krama yang sekarang timbul. Kemudian tidak ada lagi untuk mengatakan anak ini permisi, bapak, permisi, ibu, dan bahkan di sekolah sendiri sudah tidak ada lagi tata krama yang bisa dikatakan sebagai contoh pada era-era kami pada waktu itu. Kemudian budaya yang menghabis atau pendidikan kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana anak-anak bisa mandiri, bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, bisa membangun empati dan rasa percaya diri mereka. Dan mereka harus paham bahwa mereka harus sayang diri sendiri dan harus menjaga diri. Mereka harus cuci tangan, mandi, makan makanan sehat dan lain-lainnya. Ini adalah pembelajaran kehidupan. Nah, pada saat era digital yang saat ini sedang pesat-pesatnya, anak-anak lebih banyak mementingkan mereka berada di depan gadgetnya masing-masing. Kenapa? Karena dengan di situ mereka pada akhirnya bermain saking enaknya, lupa akan makan, lupa akan kebersihan, lupa akan kesehatan, lupa akan dari ibadah dan lain-lainnya. Jadi dalam big data itu adalah transformasi teknologi dalam bidang keuangan. Nah, itu butuhkan big data. Literasi teknologi itu sama. Jadi antara literasi data dengan literasi teknologi itu bersinergi. Pada akhirnya literasi manusia. Intinya literasi manusia itu adalah yang paling utama. Karena apa? Literasi data dengan teknologi itu pada dasarnya itu menjalankan apa yang manusia inginkan. Kelemahan manusia itu karena tidak sabar, maka diciptakan sebuah literasi data dan teknologi mempercepat. Ujung-ujung kita yang pengen sabar, ternyata kita nggak sabar. Seperti sebuah pesawat terbang. Kenapa kita menciptakan sebuah pesawat terbang? Karena kita nggak sabar, ingin cepat sampai. Sama seperti ini, literasi manusia yang pada dasarnya kita pengen berkomunikasi, tapi sebenarnya literasi data dengan teknologi membentuk perilaku yang namanya AI, Bu. AI itu karena kita tidak sabar, kita bentuk AI. Nah, itu pembelajaran selanjutnya. Baik teman-teman, sudah pukul 9:10 ya, sudah ngantuk-ngantuk pulang kerja sambil kuliah itu capek banget loh ya. Saya S2 S3 juga begitu dan capek sisa-sisa waktu. Kita closing dulu, oke? Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan oleh saya dan oleh teman-teman bisa dipahami bahwa kita ada di digital society ya. Ada bukan saja komunitas digital tapi sudah menjadi penduduk digital. Jadi hati-hati dengan ranah sosial media kita, dan kita harus bisa meliterasi diri sendiri bahwa it's not everything digital, tapi everything sekarang pakai digital, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bijak menggunakan rumah digital kita supaya kita selamat dunia akhirat, ya. Bagaimana doanya? Robbana di dunia hasanah, ya. Oke. Mudah-mudahan kita selalu hasanah seperti merek roti tetangga sebelah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi. Enakan offline apa online? Offline karena makan martabak. Ya, sebetulnya alasan enakan offline karena ada martabak aja sih, ya kan. Teman-teman di Zoom terima kasih. Nanti kita ketemu. Untuk yang di luar daerah don't worry ya, masih
masih bisa mengikuti event ini. Mas Bayu tetap semangat. Sebentar lagi kita wisuda. Bingung guys, sebentar lagi wisuda, memang sebentar lagi wisuda, tapi bukan kita yang wisuda, tapi kan kita akan wisuda nantinya ya. Terima kasih Mas Endra, Kakak Asna, Mas Bayu, juga tadi ada yang sudah keluar duluan ya.